Pada tahun 480 sebelum Masehi, Raja Xerxes dari Persia bernafsu untuk menguasai negara kota Yunani setelah ayahnya, Raja Darius, gagal dalam pertempuran Marathon. Selama bertahun-tahun, Raja Xerxes membangun pasukan yang besar untuk membalaskan dendam atas kegagalan di pertempuran sebelumnya. Pasukan dari seluruh penjuru kekaisaran Persia dikumpulkan dan dibentuk sejumlah 10.000 prajurit elit yang disebut pasukan abadi. Julukan pasukan abadi muncul karena pasukan elit ini tidak pernah meninggalkan mayat prajurit yang mati di medan pertempuran. Mayat kawan seperjuangan yang terbunuh selalu mereka pindahkan dari medan tempur, sehingga seolah-olah membuat pasukan abadi terlihat tidak dapat dibunuh. Keseluruhan pasukan Raja Xerxes untuk menyerang Yunani pada saat itu sekitar 200.000 prajurit, dan tidak butuh waktu yang lama bagi pasukan ini bergerak dan menguasai wilayah utara Yunani dan terus menuju ke selatan hingga ke kota Yunani lainnya. Sementara itu, di pusat kota Yunani, setelah mengetahui rencana Xerxes yang berniat menguasai Yunani dan jumlah pasukan yang dibawa Xerxes, negara-negara kota Yunani mulai bersatu untuk menahan pasukan besar Persia tersebut. Sebuah celah sempit di antara gunung dan laut yang dinamai celah Thermopylae dan terletak di utara kota Athena sejauh 150 km dipilih untuk menjadi tempat yang sempurna untuk memukul pasukan Persia oleh pasukan Yunani. Raja Leonidas dari kota Sparta, Yunani, yang terkenal akan jiwa kepemimpinannya dan dianggap sebagai keturunan dari tokoh mitologi Yunani, Hercules, memimpin pasukan Yunani yang pada saat itu berjumlah sekitar 6.000 pasukan. Para pasukan berasal dari kota Sparta, Arkadia, Lokris, Pokis, Thespiae, Korintia, Thebes, Plius, dan Mykenae. Dengan gagah berani, pasukan Yunani berjalan menuju medan tempur. Hujan panah yang membuka jalannya pertempuran tidak membuat pasukan Yunani mundur. Mereka mampu berlindung di balik perisai perunggu dan bangkit kembali untuk bertarung. Pertempuran semakin ganas ketika pasukan abadi Persia terjun ke medan laga. Pasukan Yunani yang terlatih dengan tingkat disiplin tinggi dan formasi tempur yang baik mampu memukul mundur pasukan Persia. Saat prajurit Persia mulai tercerai-berai, Raja Leonidas bertarung melawan beberapa pasukan Persia sendirian. Dengan skill bertarung tombak dan pedang yang merupakan senjata andalan pasukan Yunani, Leonidas mampu menjatuhkan musuhnya satu persatu. Tetapi titik balik pertempuran mulai berubah saat seorang pengembala dari Trakis yang bernama Ephialtes berkhianat bagi bangsa Yunani. Ephialtes dibayar oleh Raja Xerxes untuk membocorkan rencana pasukan Yunani yang akan melewati jalur Anopai. Di tempat itu, pasukan Persia Xerxes akan menjebak pasukan Yunani dari depan dan belakang dengan mudah. Leonidas yang menyadari telah dikhianati memutuskan untuk mengirim mundur sebagian besar pasukannya
hingga tersisa hanya 300 pasukan dari kota Sparta saja. Leonidas kali ini berencana untuk mempertahankan celah Thermopylae selama mungkin untuk menahan pasukan Persia memasuki pusat kota Yunani, sekaligus memberi waktu untuk pasukannya yang mundur agar dapat bergabung dengan pasukan Yunani lainnya. Leonidas meneriakkan perintah menyerang, dan pasukan Yunani mulai menyerang prajurit Persia dari jarak dekat. Leonidas yang melihat sebuah peluang segera melempar tombak yang berhasil menggores wajah Xerxes. Dan seketika itu juga pasukan Persia menyerang Leonidas dan pasukannya dengan berbagai senjata. Akibat serangan itu, sebagian besar pasukan Yunani pun berguguran dan lainnya sekarat. Leonidas yang terluka parah berusaha mengumpulkan sisa tenaga terakhirnya untuk bangkit melawan, dan seketika itu juga hujan panah yang menutupi sinar matahari melesat menghujani Leonidas dan pasukannya. Meskipun pertempuran ditutup dengan kematian Raja Leonidas dan pasukannya, tetapi pertempuran Thermopylae membuktikan kepada dunia adanya semangat sejati dalam diri manusia, meskipun harus berhadapan dengan kemustahilan yang besar. Selain itu, pertempuran Thermopylae juga menjadi simbol perlawanan bagi negara merdeka untuk melawan penindasan dari negara asing. Demikianlah segelas cerita hari ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton videoku. Semoga cerita hari ini bisa menginspirasi dan memperkaya khasanah pengetahuan kawan-kawanku semua. Sampai bertemu di cerita berikutnya.